Udah. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Alhamdulillah. Karena sudah sarapan, insya Allah siap ya. Sudah semangat. Kalau sudah sarapan, semangatnya harus berkobar-kobar seperti anak pramuka ya. Baik. Saya absen dulu ya. Ada siapa yang tidak berangkat? Ada? Ada Rani. Rani. Iya. Si Yati ya, nggak ada ya. Saya lihat kok kayaknya nggak ada Yati. Kayak di. Lagi jalan-jalan. Padahal Yati itu ada satu yang fans-fansnya satu dia. Tadi lagu-lagu itu. Hanya Yati, 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 hanya Yati. Ya. Banyak Yati itu. Iya. Tapi sayang ya hari ini nggak berangkat ya. Oke. Baik, sebelum mulai, mari kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, semua pekerjaan harus diawali dengan membaca basmalah. Baik, hari ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal 26 ya? 6 Agustus. Oke, 2023. Oke, sebelum ke dalam materi pembelajaran hari ini, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali sedikit terkait pembelajaran kemarin ya, yaitu kemarin adalah materinya perbedaan mukjizat, ilham sama taklim. Yang hari ini yaitu materi kita kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, ini materi kita pada hari ini. Nah, perlu diketahui bahwa kebenaran Al-Quran itu bisa diketahui. Nanti yang perlu kita pahami adalah dari sebab atau faktor turunnya. Jadi untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu benar, adalah sebuah kebenaran, itu bisa kita nilai, bisa kita amati dari faktor dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, inilah poinnya nanti ketika kita mempelajari materi hari ini. Oke. Baik. Selanjutnya, ada yang tahu wahyu pertama kali diturunkan surat apa? Surat Al-Alaq kan? Ya. Ada yang hafal? Surat Al-Alaq apa? Iqra kan? Iqra. Ada yang ingat? Surat wahyu pertama diturunkan di mana? Di Gua Hira. Bagus. Pertama kali pertanyaan sebab dan faktornya itu pertama wahyu diturunkan di Gua Hira. Surat Al-Alaq sampai 5. Tentunya terkait faktor dan sebabnya itu tidak lepas juga dari sang nabi, sang rasul, yaitu Nabi
Nabi Muhammad. Ada yang tahu usia Nabi Muhammad berapa? Usia apa? Usia ketika beliau dari lahir sampai, bukan lahir dari zaman azali loh ya, dari di dunia ini, lahir dari secara zahir 63 tahun ya. Jadi Nabi itu sampai wafat usia 63 tahun. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu kan sejak awal dicipta itu sudah Nabi loh ya. Sudah Nabi, hanya saja ke dunia ini diutus menjadi Rasul pada usia 40. bagus. Pada usia 40. Jadi ketika usia 25 itu usia menikah ya, bukan usia menjadi Rasul ya. Usia 25 itu ketika Siti Khadijah dinikahi oleh Nabi ya. Bukan dinikahi Rasul. Di waktu 25 kan masih Nabi. Dinikahi Nabi, ya kan? Nah, ini menjadi Rasul. Tidak lepas dari siapa lagi terkait sifat dan faktor Al-Quran itu sampai kepada kita. Sahabat Abu Bakar. Ya, termasuk ada para sahabat juga ya. Para sahabatlah yang berjasa. Terus pertama kali adalah sahabat Abu Bakar, yang dimana pada masa sahabat Abu Bakar itu didorong oleh siapa? Ada yang ingat? Sebenarnya sahabat Abu Bakar itu berjasa karena dipaksa. Ada paksaan dan ada istilahnya apa ya, semacam pemasukan dari sahabat siapa? Sahabat Umar ya. Jadi sahabat Umar. Jadi usulan dari sahabat Umar. Tercetuslah mushaf pertama ya. Tercetus mushaf pertama, mushaf 1. Saya sebut mushaf 1. Kalau dalam buku-buku tidak disebutkan ya, ini istilah saya saja, mushaf 1. Kemudian tidak terlepas lagi jasa siapa? Sahabat siapa lagi? Sahabat Utsman. Sahabat Utsman. Kalau kita ketahui bahwa sahabat Utsman inilah yang meresmikan, mengesahkan, ya kan? Mengesahkan, disebut mushaf Utsmani yang sampai kepada kita sampai saat ini, kepada kita sampai kepada kita hingga saat ini. Nah, dari Gua Hira terus sempat lewat Nabi Muhammad sampai 60 tahun, 63 tahun kira-kira menjadi Rasul 40. Pertama kali mushaf itu sahabat Abu Bakar, usulan dari Umar. Kemudian setelah Islam menyebar begitu luas sampai Eropa, barulah dikumpulkan semua bacaan itu supaya terakomodasi menjadi satu tulisan, disebutlah dan diresmikanlah oleh sahabat Utsman yang disebut Mushaf Utsmani sampai kepada kita. Nah, dalam proses faktor dan sebagainya itu yang menjadi garis besar adalah tentunya proses turunnya dulu ya. Pertama yang kita bahas adalah proses turunnya. Gua dari Gua Hira. Untuk menjawab bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, itu kita harus mengetahui proses turunnya. Turunnya pertama kali, wahyu pertama di surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, para ahli tafsir Ibnu Katsir dan lainnya bahwa
itu diturunkan pertama kali langsung satu mushaf. Mushaf itu kan istilah lembaran ya. Tapi kalau belum ada lembaran kan ya disebutkan katakanlah mushaf lah supaya paham ya. Itu turunnya itu langsung satu, jumlahnya langsung satu dari awal sampai akhir ya. Awal sampai akhir itu Al-Quran sudah turun kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana Pak? Masih bertanya ya. Baitul Izzah itu istilah bahasa Arab. Kalau bahannya kita ahli tafsir menafsirkan bahwa di langit dunia. Langit dunia. Itulah Baitul Izzah. Lah, kita ketahui di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar kita pahami apa? Malam istimewa 1000 Lebih utama dari malam 1000 bulan. Kenapa menjadi seperti itu? Karena itu adalah malam tuh diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu setiap malam Lailatul Qadar dia langsung turun satu dari awal sampai akhir, satu gelondongan setiap malam Lailatul Qadar. Turun langsung satu. Nah, dalilnya apa Pak? Kalau tanya ya, Iya. dasarnya apa Pak? Kalau dari satu sampai awal, dalilnya ada surat Al-Furqan ayat 32. Penggalan ayatnya orang kafir ketika waktu itu tanya, kenapa nak wahai siapa orang Waqala alladziina kafaru laula nuzila hadzal Qur'an. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara satu? Dijawab oleh Nabi. Sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan satu, hanya ahli penafsir bahwa turun dulu di Baitul Izzah langit dunia dulu. Jumlah wahidah. Nah, dalilnya ayat Al-Quran sendiri. Yang menjawab ya Allah sendiri, ya kan? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat untuk melemahkan pendapat orang-orang yang berlawanan dengan Islam. Kemudian dalam prosesnya barulah ada ayat selanjutnya, ada penggalan ayat selanjutnya, bahwa kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Ini ada tanda apa ya? Pokoknya ada berhenti, ya, koma lah istilahnya kalau bahasa Indonesia, koma terus kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Penggalan ayat selanjutnya, supaya melekat di dalam hatinya menjadi petunjuk. Jumlah tawahidah ini dikuatkan oleh apa? Oleh ayat Al-Quran juga yang lain. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa surat Al-Qadar, ya kan? Surat Al-Qadar yaitu inna, para ahli tafsir, anzalna. Di anzalnya inilah para ahli tafsir menyimpulkan bahwa yang menyebutkan jumlah tawahidah adalah hamzahnya ini. Anzalna, hamzah terus nun sukun. Nah, inilah para tafsir menyimpulkan bahwa Al-Quran itu turunnya jumlah tawahidah. Dan dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun bertahap itu adalah pertanyaan orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'an hadzal Qur'an jumlah tawahidah. Kenapa Muhammad Al-Qur'an tidak diturunkan jumlah tawahidah?
Terus dijawab kadzalika linutsabita bihi fuadak. Dari tafsir inilah bahwa pertanyaan orang kafir itu menyimpulkan ahli tafsir bahwa Al-Quran itu tidak langsung gelondongan satu gelondongan dari langit dunia. Dari langit dunia itu turun bertahap. Dijawab Al-Quran sendiri kadzalika linutsabita bihi fuadak. Nah indikasinya apa Pak? Kok bertahap gitu kan? Pasti ada pertanyaan begitu kan? Apa indikasinya apa? Indikasinya kedua, dari poin kedua ini ada kaitannya. Ingat kan tadi Rasul diangkat pada usia 40. 63 dikurangi 40 berapa? 23 kan? Nah, dari 23 tahun inilah proses turunnya. Ya kan? Di setiap 23 tahun ini, setiap satu tahunnya ada Lailatul Qadar, ya kan? Tadi kita tanyakan ke teman-teman semua ada Lailatul Qadar. Prosesnya selama 23 tahun kurang lebih. Setelah 23 tahun dalam prosesnya bahwa Nabi Muhammad itu menyuruh para sahabat untuk menulis wahyu tersebut. Dalam waktu masa itu masih di batu-batu, masih di pelepah, di kulit-kulit seperti itu. Belum menjadi mushaf yang utuh. Nah, kemudian ketika sudah mulai menyebar begitu banyak peperangan, ya kan? Terutama kejadian peperangan yang begitu besar, para ahli Al-Quran pada tahfidnya pada meninggal, wafat, syahid semua, banyak tinggal sedikit. Kemudian sahabat Umar lah yang memberi saran bahwa dikhawatirkan nanti Al-Quran itu hilang, musnah, karena penghafalkan pada syahid semua, tinggal sedikit, tinggal beberapa saja, 2 atau 3 gitu, termasuk Ibnu Mas'ud, ya, Zaid bin Harisah, itu kan penghafal Quran semua itu, tinggal 2 atau 3 gitu, ya, atas desakan sahabat Umar. Nah, dari batuku ditulis di batu, ditulis di kulit, di pelepah, karena desakan dari sahabat Umar inilah tercetus mushaf pertama. Lembaran pertama kan tentunya ya, kalau dulu kalau misalkan di sana belum ada kertas ya mungkin dari kulit ya. Jadi diproduksinya dibuat mungkin dari kulit. Lembarannya dari kulit mungkin ya, karena mushaf pertama. Setelah sejarah singkat dari Abu Bakar, Umar dan mushaf pertama ini, kemudian proses selanjutnya apa? Masa sahabat Utsman. Nah, di zaman sahabat Umar inilah Islam menyebar luas sampai ke benua Eropa. Pada masa itu sampai Armenia, Azerbaijan, ya kan? Nah, setelah menyebar sampai Eropa, tentunya kan berbeda ya qiraat sana, cara membacanya berbeda. Sekarang orang Arab berbeda, orang Eropa berbeda. Nah, karena timbul perbedaan qiraat itulah ada pendapat lagi bagaimana, karena aduan dari sahabat lain bahwa membid'ah-bid'ahkan. Jadi dari zaman sahabat itu sudah ada bid'ah-bid'ahan. Dari pertama kali sahabat Abu Bakar itu sebenarnya nggak mau mengumpulkan mushaf satu pertama, itu nggak mau, karena ada bid'ah, tidak ada perintah dari Nabi mengumpulkan langsung saja di satu. Untuk perintah nulis memang iya, tapi untuk mengumpulkan tidak ada. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya tidak mau, karena desakan akhirnya jadilah.
Nah, kalau sahabat Utsman adalah ceritanya itu karena perbedaan bacaan. Ketika perbedaan pembacaan. Nah, agar supaya terakomodasi ke dalam satu tulisan itu bagaimana? Nah, disinilah sahabat Utsman itu sampai wafat memikirkan bagaimana caranya supaya bisa terakomodasi. Sampai beliau itu wafat pada ketika membaca Al-Quran. Dan di situ di tengah-tengah surat itu ada wal yatalataf tandai merah. Itu adalah nutah waktu darah beliau atas di kali lafal ayat tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa garis besarnya dari sejarah ini, karena penyampaian kita terkait ini lewat sejarah ya, supaya memahami kebenaran Al-Quran. Apa garis besarnya dari cerita sedemikian rupa ini terkait kebenaran Al-Quran? Nah, disinilah silakan nanti didiskusikan teman-teman semua. Garis besarnya apa dari proses yang saya terangkan ini terkait kebenaran sebuah Al-Quran? Ya, diambil dari sebab atau dari faktor turunnya. Silakan didiskusikan. Nanti setelah selesai dipresentasikan mewakili kelompok. Nah, sebelum memulai diskusi ada pertanyaan dari teman-teman? Itu kan diturunkan Al-Quran 23 tahun ya. Iya, 23 tahun. Waktu Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ada 30 juz ya. Iya. Itu turunnya per surat atau bagaimana? Per juz, satu juz. Yang dimaksud 23 tahun dalam Lailatul Qadar ada 23 Lailatul Qadar kan gitu kan. Iya. Yang ditanyakan maksudnya adalah setiap Lailatul Qadar itu berapa gitu maksudnya ya. Apa dijelasin di Al-Quran atau Kalau Al-Quran itu kan sama. Pertama kali turun itu langsung satu jumlah wahidah. Tafsirannya dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Anzalna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sudah diketahui bahwa dari ayat tersebut bahwa Al-Quran itu diturunkan. Anzalna itu artinya diturunkan. Para tafsir menafsirkan bahwa diturunkannya itu langsung jumlah wahidah. Kemana? Seperti yang kita sampaikan bahwa dari awal sampai akhir turun langsung di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia di malam Lailatul Qadar satu gelonggongan, satu gelonggongan. Jadi malam-malam selanjutnya ya begitu lagi. Tapi tidak ada 20. Kalau misalkan 30 juz dikali 23 tidak seperti itu. Jadi tidak 23 dikali 30 juz dia seperti itu ya. Jadi satunya 30 juz, besok Al-Qur'annya itu lagi turun lagi. Jadi besok tahun depannya Al-Qur'annya turun ya itu lagi gitu kan. Tidak berbeda-beda tidak ya. 30 juz itu sama. Tahun depan 30 juznya sama lagi turunnya itu ya. Tidak terus 30 juz terus besok turun 30 juz lagi, beda lagi tidak ya. Jadi 30 juz itu sama. Ada lagi? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke. Ya, satu lagi. Mengapa Al-Quran yang kita baca saat ini tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Karena turunnya kan kita sudah sampaikan supaya apa? Al-Quran itu turun itu dari langit dunia ya. Dari langit dunia ke dunia itu turunnya karena keadaan sudah dijawab oleh Nabi lewat Al-Quran. Kadzalika kan musabbihul fu'ada untuk menjadi apa? Petunjuk. Kalau menjadi petunjuk itu kira-kira ada sebab nggak? Ada masalah nggak? Iya, ada. Ya kan? Setiap muncul masalah. Ya, setiap muncul masalah barulah turun. Sedangkan turunnya itu kan tidak sesuai urutan. Oh, hak Allah itu hak prerogatif Allah lewat Nabi. Jadi tidak semua itu. Nah, jadi
Al-Quran itu sudah tauqifi, sudah diajarkan oleh Nabi bahwa ini adalah surat ini, ayat sekian, sudah diajarkan, ya kan? Surat ini ayat keberapa sudah diajarkan. Hanya saja yang membedakan adalah ketika dikumpulkan mushaf itu sudah tauqifi, ajaran dari Nabi, sudah head to head aja, tak mental sudah diajarkan. Ini surat ini, ayat ini, sekian dan sekian sudah semua. Karena turunnya itu adalah karena ada masalah, sebab baru turun. Karena dari Baitul Izzah, ya dari langit. Dari ketika ada masalah, sebab turun. Jadi istilahnya gini. Istilahnya ada potongan kue misalnya. Ada kue rasa pisang, rasa coklat, rasa stroberi, kan beda-beda. Sebabnya apa? Katakanlah sebabnya ada kemauan manusia. Manusia maunya ada apa? Lah kan, kalau sudah satu gelondongan kan? Al-Quran itu sudah rasa coklat, sudah ada rasa, sudah ada semua, sudah lengkap. Karena Al-Quran itu sudah lengkap. Nah, karena kemauan manusia itu apa? Nah, baru itu, oh saya pengennya rasa coklat, barulah dikasih yang coklat. Seperti itu ya logikanya ya. Jadi kalau Anda pengen rasa stroberi, oh sudah ada stroberi, silakan diturunkan dari rasa stroberi. Nah, seperti itulah Al-Quran. Logikanya seperti itu ya. Silakan diskusinya dimulai, nanti setelah itu dipresentasikan. Nah, mungkin sekian ya yang bisa Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai, saya tunggu ya.